Tahukah kamu, bunuh diri merupakan masalah kesehatan yang serius dan saat ini menjadi perhatian global. Jumlah kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati 800.000 kematian per tahun atau satu kematian setiap 40 detik. Ketika ada satu orang meninggal karena bunuh diri, diperkirakan terdapat 20 kasus percobaan bunuh diri. Bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua pada kelompok umur 15-29 tahun dan 79% terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Jumlah kasus bunuh diri di Indonesia yang dilaporkan ke kepolisian pada tahun 2016 sebesar 875 kasus dan pada tahun 2017 sebesar 789 kasus. Dalam sebuah penelitian terdapat dua wanita penderita depresi mayor di Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Keduanya memiliki sifat tertutup pada masalah mereka dan memendam sendiri masalah mereka sehingga akhirnya mereka sama-sama rentan mengalami depresi. Jadi, sebenarnya apa itu depresi? Depresi merupakan salah satu gangguan mental yang paling sering terjadi. Secara global, kurang lebih ada sebanyak 264 juta orang dari segala kelompok usia yang menderita kelainan kejiwaan ini. Depresi bisa disebabkan oleh banyak faktor sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kondisi ini begitu kompleks. PPDGJ 3 telah mengelompokkan gejala depresi menjadi gejala utama dan gejala lainnya. Gejala utama terdiri dari 1. Afek depresif, 2. Kehilangan minat atau anhedonia, dan 3. Kehilangan energi yang ditandai dengan cepat lelah. Sementara gejala lainnya adalah daya konsentrasi atau perhatian kurang, harga diri maupun kepercayaan diri yang berkurang, rasa bersalah atau rasa tidak berguna, pandangan suram serta pesimistis tentang masa depan, ide atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, dan nafsu makan berkurang. Berdasarkan tingkatannya, depresi dapat dikelompokkan menjadi ringan, sedang, dan berat sesuai dengan banyaknya dan beratnya gejala serta dampaknya terhadap fungsi kehidupan. Depresi adalah kondisi umum yang seringkali tidak terdiagnosa dan tidak ditangani. Hal itu dikarenakan adanya mispersepsi yang menyebabkan 60% orang yang menderita depresi tidak mencari pertolongan medis. Padahal, jika tidak segera ditangani, depresi dapat menyebabkan berbagai kondisi serius, bahkan bisa sampai bunuh diri. Oleh karena itu, diperlukan deteksi dini dari depresi agar bisa segera ditangani dengan tepat. Maka, kami membuat sebuah inovasi berupa prototipe alat yang kami beri nama Modify Watch. Kita sering melihat maupun mendengar adanya alat-alat elektronik yang dipakai dan berfungsi sebagai sebuah sensor yang menghasilkan informasi-informasi tertentu. Misalnya, berapa jarak seseorang telah melakukan jogging, berapa lama seseorang bersepeda, berapa detak jantung seseorang, berapa kalori sehabis olahraga terbuang, lamanya seseorang tidur, dan lain-lain. Dengan adanya alat ini, semua orang dapat dengan mudahnya mengetahui kondisi dirinya dan berguna sekali dalam bidang medis, termasuk dalam bidang psikiatri dalam diagnosis tingkat keparahan penyakit yang diderita dan penyembuhan penyakitnya. Contohnya adalah aktigrafi yang berfungsi dalam mengevaluasi mood disorder dalam aktivitas harian dan mengukur kualitas tidur. Dengan adanya perkembangan teknologi, fasilitas seperti aktigrafi dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang dan dengan harga yang terjangkau pula. Berbasis aktigrafi ini, kami berinovasi untuk membuat alat berupa jam tangan yang nantinya akan terhubung pada aplikasi Modify pada gadget pemakai maupun orang terdekat dari pemakai agar dapat terhubung. Aplikasi Modify merupakan aplikasi yang akan bekerja bersama rencana prototipe kami, yakni Modify Watch yang berbentuk jam tangan. Berdasarkan rencana desain sebelumnya, aplikasi Modify akan terkoneksi dengan Modify Watch, yakni jam tangan pendeteksi mood seseorang, di mana hal ini bertujuan untuk memberikan notifikasi terkait perubahan mood pemakainya. Aplikasi ini juga direncanakan agar dapat tersedia pada iOS atau Google Play agar bisa diunduh oleh seluruh lapisan masyarakat. Aplikasi Modify direncanakan akan memiliki beberapa fitur
yang bisa terukur dari pemakai Modify Watch, yakni jumlah aktivitas, lama waktu tidur, denyut nadi, kecepatan pernapasan, dan lokasi pemakai. Pada aplikasi Modify akan muncul notifikasi tentang keadaan emosi seseorang pada waktu tertentu, serta bahkan dapat bersifat sensitif dan langsung memberikan notifikasi bila terjadi perubahan emosi secara mendadak. Notifikasi akan diberikan dalam bentuk kalimat menarik pada setiap emosinya, seperti contohnya, "You are feeling very happy today, keep it up." Atau, "Hey, you seem to have a bad day. How about giving yourself a break? Maybe doing your hobby?" Aplikasi Modify akan terhubung juga pada gawai keluarga atau orang-orang terdekat dari pemakai yang akan memunculkan notifikasi pada gawai mereka jika terjadi perubahan emosi yang cukup signifikan sehingga orang-orang terdekat dapat mengetahui dan memberikan tindakan atau dukungan yang tepat dan cepat. Contoh notifikasi yang akan muncul pada Modify akan berbeda, seperti "Mawar is doing very great today. Cheer her up, shall we?" Atau "Alert, I think Mawar is having a significant mood change. Will you talk to her and listen to her story?" Selain itu, akan ada fitur jurnal harian yang dapat diisi pada gawai pemakai untuk membantu pemakai mengatur emosinya. Akan ada fitur pengisian jadwal harian yang berfungsi sebagai reminder untuk melakukan kegiatan sehari-hari, reminder untuk screen time, serta waktu tidur agar dapat menjaga pola tidur yang baik.